Action. Action. Bisa tuh gak mau bisa. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon waktunya sebentar untuk presentasi tentang RTL, Rencana Tindak Lanjut Berbasis Project PJOK. Jadi kali ini nanti akan berkolaborasi dengan beberapa mapel lain. Jadi yang pertama kita menggunakan Sport Education Model yang dikenal SEM melalui permainan tradisional Gobang Sodor. Jadi kita akan mengangkat permainan tradisional. Latar belakang dari kegiatan kita hari ini proyeknya adalah yang pertama, kebugaran jasmani merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, olahraga tradisional sebagai aset bangsa yang perlu dilestarikan, digali dan ditumbuh dikembangkan dengan kembangkan karena merupakan olahraga atau permainan untuk mengisi waktu luang, mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai olahraga yang bisa membantu meningkatkan kualitas jasmani bagi pelakunya. Nah, terutama ini untuk murid-murid kita. Yang ketiga, Sport Education merupakan model pembelajaran dengan pendekatan holistik. Ini model baru bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Dalam proses pembelajaran dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga dan mengajarkan peserta didik untuk berkolaborasi, berbagi peran serta bertanggung jawab. Kemudian tujuan pembelajaran dari proyek ini adalah yang pertama, pembentukan karakter, menekankan percaya diri dalam pentingnya etika olahraga seperti fair play, kemudian kerjasama tim dan penghargaan terhadap lawan. Kemudian untuk membentuk karakter yang baik. Yang kedua, partisipasi yang inklusif. Saya berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua siswa terlepas dari tingkat keterampilan atau pengalaman mereka merasa termotivasi dan berpartisipasi aktif. Yang ketiga, pengalaman sosial dan emosional, mendorong perkembangan sosial dan emosional siswa melalui interaksi dengan rekan tim, kemudian penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan dalam situasi yang kompetitif. Terakhir, tujuan pembelajarannya adalah pengalaman otentik, membangun minat dan keterlibatan dalam aktivitas fisik yang dapat berlangsung sepanjang hidup, sehingga siswa dapat mengadopsi gaya hidup sehat dan aktif. Nah, dari proyek ini capaian dan hasil yang diharapkan yang pertama, peserta didik dapat memahami aturan, strategi dan taktik olahraga tradisional. Yang kedua, peserta didik merancang pertandingan sebagai pelaksana kegiatan. Jadi nanti mereka akan bermain peran, ada yang menjadi panitia, pemain, pelatih, wasit, sampai ke jurnalis. Yang ketiga, peserta didik membuat laporan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, peserta didik membuat video pertandingan olahraga tradisional. Lanjut untuk struktur program. Jadi jenis kegiatan pembelajaran berbasis proyek pada co-curricular atau P5, kita menggunakan tema kearifan lokal. Sasarannya adalah kelas 7. Dimensi profil pelajar Pancasila yang kita ambil adalah gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sub elemennya: 1. Kolaborasi dan kerjasama. Yang kedua, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Yang ketiga, menganalisis kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Keempat, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Peluncuran proyek yang pertama adalah analisis aset, kedua analisis bakat minat, dan yang ketiga penyampaian rancangan proyek. Nah, lanjutan dari pengumpulan informasi, yang pertama pembagian peran. Jadi nanti kita akan membagi peran masing-masing dalam setiap kegiatannya. Yang kedua, penyiapan pertandingan dan pendukung lainnya. Untuk pelaksanaannya, lini masa kegiatan ini yaitu bulan November. Nah, rangkaiannya adalah ada pemberian materi, kemudian pembuatan infografis tentang permainan tradisional, kemudian perancangan peraturan permainan. Sebelum pertandingan ada technical meeting dan persiapan untuk panitia. Kemudian pelaksanaan pertandingan diakhiri dengan refleksi atau evaluasi kegiatan.
Lanjut, mitra komunitas belajar. Jadi setelah kegiatan ini berlanjut, ini kita punya mitra ada 3 mapel yang kita angkat, yaitu PJOK, Bahasa Indonesia, dan TIK. PJOK untuk mengambil keterampilan motoriknya, Bahasa Indonesia untuk pembuatan laporan, penggunaan bahasa atau poster yang menarik, dan untuk TIK-nya pembuatan video pertandingan, editing, unggah video di media sosial. Kemudian kapasitas aset dalam proyek kali ini yang pertama manusia, ada kepala sekolah, guru PJOK, guru mapel dan murid. Politik, kebijakan kepala sekolah dan kebijakan yayasan. Tentunya dalam kegiatan ini kita harus dapat izin deh. Untuk sosial, keterlibatan dengan jamiah. Kemudian lingkungan, lapangan olahraga kita yang kita pakai. Fisiknya ada sound, kamera, laptop, dan sarana prasarana olahraga. Dari aset finansial, dari dana bos, APBS, kas kelas, dan aset terakhir agama budaya, yaitu menjaga norma dan kebudayaan lingkungan serta menjaga toleransi. Nah, evaluasi dilakukan pada setiap tahapan atau langkah kegiatan proyek atau penilaian proses. Yang pertama, pembuatan alat olahraga tradisional, itu nanti bisa kita observasi dan refleksi. Yang kedua, desain rancangan kegiatan dari bagian pertandingan, peraturan, kemudian bentuk posternya nanti juga kita buat semua. Yang ketiga, penampilan pada saat pertandingan olahraga tradisional. Yang keempat, pembuatan video. Dan yang kelima ada laporan pertandingan dari proyek olahraga permainan tradisional. Tantangannya untuk proyek ini yang pertama, siswa, guru, atau bahkan komunitas sekolah mungkin memiliki kebiasaan atau preferensi terhadap model pendidikan jasmani yang lebih tradisional, sehingga sulit untuk mengadopsi pendekatan baru seperti SEN. Yang kedua, perbedaan dalam tingkat keterampilan dan pengalaman antara siswa dapat menjadi tantangan dalam menciptakan pengalaman yang inklusif dan bermakna bagi semua peserta. Dan tantangan yang terakhir, mengelola kelompok besar siswa dengan berbagai peran dan tanggung jawab bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal menjaga disiplin dan fokus. Sudah Bapak Ibu, itu proyek untuk P5 PJOK, Bahasa Indonesia, dan TIK. Semoga nanti harapannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk Bapak Ibu sebagai wali kelas, mohon bantuannya nanti anak-anaknya saat kegiatan bisa ditemani dan didukung ya. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Cukup? Tidak ada? Baik, saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tugas selesai. Upload. Enak banget. Nah, orangnya toh. Enggak, nanti tekan jam 2.